Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, para pendengar setia Radio Galeri Muhasabah. Alhamdulillah, kembali kita pada kesempatan sore hari ini. Tema atau materi yang akan kita bahas adalah tentang zakatul fitr. Zakatul fitr itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah az-zakah, kemudian yang kedua adalah al-fitr. Apa itu az-zakah dan apa itu al-fitr? Yang di negeri kita ini sering diistilahkan dengan zakat fitrah. Nah, zakatul fitr, az-zakah, sebagai oleh para ulama kita, ma tazku bihin nufus min malin aw ta'amin aw amalin. Apa-apa yang dengannya jiwa itu menjadi bersih. Nah, baik itu terkait dengan harta ataupun makanan ataupun amalan. Nah, kita ulangi, az-zakah terminologi syariat adalah ma tazku bihin nufus min malin aw ta'amin aw amalin. Apa-apa yang jiwa itu bersih dengannya, baik itu harta maupun makanan maupun amal perbuatan. Nah, adapun al-fitr, yang dimaksud dengan al-fitr di dalam pembahasan az-zakah adalah makanan. Nah, adalah makanan. Adapun istilah di negeri kita yang dikatakan dengan al-fitrah, zakat fitrah, kalau sekiranya zakat fitrah yang dimaksud dengannya tidaklah merubah makna dari yang diinginkan, dari yang dituju, artinya dia tetap bermakna zakat makanan, maka tidak mengapa. Namun kalau ternyata istilah fitrah itu diartikan dengan kesucian, maka kurang tepat. Karena zakat, az-zakah sendiri itu artinya kesucian. Kalau dibilang al-fitrah juga kesucian, bagaimana zakatul fitri kemudian dikatakan penyucian dan penyucian? Nah, namun yang dimaksud dengan al-fitr di sini adalah makanan. Sarapan pagi dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-fatur. Al-fatur itu asal katanya juga dari al-fitr. Nah, makanan buka puasa di malam hari bagi orang yang berpuasa itu disebut dengan al-iftar. Al-iftar juga asal katanya dari al-fitr. Nah, tanggal 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri, yakni perayaan makanan. Yakni pada hari itu disyariatkan bagi semua kaum muslimin untuk makan, bahkan haram atas mereka untuk berpuasa di tanggal 1 Syawal. Nah, jadi yang dimaksud dengan zakatul fitr adalah zakat makanan. Sebahagian yang lain para ulama menyebutkan adalah zakat badan. Kenapa disebut zakat badan? Karena badan ini besar dengan makanan, asupan-asupan makanan. Baik. Yang kedua, hukum menunaikan zakatul fitr.
Semua ulama sepakat bahwa menunaikan zakatul fitr hukumnya adalah fardu, wajib. Nah, bahkan beberapa riwayat hadis mengisyaratkan zakatul fitr wajib ain, wajib atas setiap pribadi muslim. Sebagaimana di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'ala al-hurri wal 'abdi wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara an tu'adda qabla khurujin nas ila shalah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri, zakatul fitr, dengan takaran 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas orang yang merdeka maupun hamba sahaya, atas laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang besar dari kalangan kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ditunaikan sebelum manusia keluar dari rumah-rumahnya menuju tempat sholat. Maka atas dasar hadis tadi, para ulama kita menyebutkan bahwa zakatul fitr sifatnya adalah fardhu ain. Namun bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan dalam artian, dia di bawah tanggungan orang tuanya, maka kewajiban seperti seorang anak misalnya, seorang anak masih belum mampu, anak kecil, bahkan istri sendiri, sang istri kalau dia tidak mampu, maka kewajiban bagi suaminya untuk membayarkan zakat bagi mereka, yaitu zakatul fitr. Nah, ini tentang hukum zakatul fitr. Adapun jenis dari zakatul fitr ditegaskan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fahuwa ta'amul adamiyyin. Dia jenis dari zakatul fitr adalah bahan makanan pokok manusia. Nah, jenis dari zakatul fitr yang wajib untuk ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok manusia. Nah, sebagaimana dalilnya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Kata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Rasulullah sallallahu mewajibkan zakatul fitr dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Nah, juga di dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal aqit wat tamar. Dahulu kami, kata Abu Sa'id, dahulu kami di zaman Rasulullah SAW masih hidup mengeluarkan zakat fitrah di hari Id dengan 1 sok makanan pokok. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, wa kana ta'amuna, dan adapun bahan makanan pokok kami di waktu itu asy-sya'ir waz-zabib wal aqit wat tamar, gandum, kismis, keju dan kurma. Nah, sehingga atas dasar riwayat hadis ini para ulama kita menyebutkan jika suatu negeri ternyata bahan makanan pokok mereka selain dari yang disebutkan oleh Abu Sa'id, maka dia masuk dalam keumuman ucapan Abu Sa'id yang pertama. Nah,
Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Dahulu kami di zaman Rasulullah SAW masih hidup mengeluarkan zakatul fitr dengan 1 sok bahan makanan pokok secara umum. Walaupun pada akhirnya beliau merinci wa kana ta'amuna. Adapun bahan makanan pokok kami di waktu itu adalah gandum, naam, kismis, keju dan kurma. Maka di negeri kita kalau bahan makanan pokoknya adalah beras, maka berarti yang kita keluarkan sebagai zakatul fitr adalah beras. Nah, dan juga para ulama kita menegaskan barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitr dalam bentuk yang lain bukan dari bahan makanan pokok, maka sangat dikhawatirkan zakatul fitrinya itu tidak sah. Kenapa? Karena semua riwayat hadis yang dinukilkan oleh para sahabat, nah, terkait dengan zakatul fitr adalah dengan bahan makanan pokok. Nah, ini yang pertama. Kenapa zakatul fitri itu harus dengan bahan makanan pokok, tidak dengan yang lainnya, tidak dengan uang, tidak dengan pakaian, tidak dengan kendaraan, namun dengan bahan makanan pokok. Alasan yang pertama karena demikian contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sementara Rasulullah sallallahu mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sementara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu adalah bahan makanan pokok, bukan uang, bukan kendaraan, bukan pakaian. Alasan yang kedua, mengapa tidak boleh mengeluarkan zakatul fitr dengan uang? Karena mata uang di zaman Rasulullah SAW itu sudah ada. Dirham dan dinar. Bahkan di zaman sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal mata uang. Sebagaimana di zaman Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sharawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah." Ternyata mereka memperjualbelikan Yusuf dengan harga yang sedikit, yaitu dengan dirham. Nah, sudah ada mata uang di zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Bersamaan dengan itu tidak ada satu riwayat pun dinukilkan Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri dengan uang. Dan tidak ada satu asar pun dinukilkan dari para sahabat. Artinya tidak satu pun dari sahabat Nabi ada yang mengeluarkan zakatul fitri dengan uang. Bahkan ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, "U'ti darahim li zakatil fitr?" Bolehkah bagiku untuk mengeluarkan dirham sebagai pengganti zakatul fitr? Kata Imam Ahmad, "Akhafu alla yajzi'uhu dzalik." Aku sangat khawatir jangan sampai itu tidak sah bagi dia. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitr dengan uang. Nah, kemudian takaran zakatul fitr sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam hadis sebelumnya adalah dengan 1 sok bahan makanan. Hadis yang kita bacakan tadi ucapan Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abdullah bin Umar, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah
sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Dahulu kami mengeluarkan zakatul fitr di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di hari Id dengan 1 sok makanan. Jadi takarannya itu adalah 1 sok. Apa yang dimaksud dengan 1 sok? Sok itu adalah takaran yang sama dengan 4 kali 2 cakupan tangan. Ketika seseorang merapatkan kedua telapak tangannya, maka kedua telapak tangan 1 kali itu 4 kali. Dia 4 kali 2 cakupan tangannya itu sama dengan 1 sok. Hanya saja terkait dengan takaran itu ada standar. Ada standar ukurannya. Sebagaimana timbangan, sebagaimana berat, itu ada standar timbangannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar, al-waznu waznu ahli Makkah wal mikyalu mikyalu ahli Madinah. Timbangan itu standar ukurannya adalah timbangan penduduk Makkah, wal mikyalu adapun takaran standarnya adalah takaran penduduk negeri Madinah. Nah, 1 takaran sok yang mana pada alat tersebut tertulis yang alat sok tersebut terbuat dari tembaga yang tertulis terpahat padanya tulisan silsilah. Timbangan tersebut sampai di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian beliau menimbangnya dan mengkonversinya ke berat, beliau mendapatkan ternyata 1 sok itu sama dengan 2,40 kilogram atau 2 kilo tambah 40 gram. Dan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz beliau menggenapkan menjadi 3 kilo. Nah, jadi 1 orang wajib atasnya untuk mengeluarkan zakatul fitr dengan ukuran 2,40 kilogram atau dia menggenapkan 3 kilogram. Karena di negeri kita ini bahan makanan pokok kita adalah beras, maka kita mengeluarkan zakatul fitr dengan beras seukuran 2,40 kilogram atau dibulatkan menjadi 3 kilo untuk 1 jiwa. Nah, kapan waktu menyerahkan atau menyalurkan zakatul fitr? Disebutkan oleh para ulama kita ada 3 waktu yang disyariatkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakatul fitr. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Kapan seseorang menyerahkannya sebelum waktunya atau setelah berlalu waktunya, maka tidak dianggap sebagai zakatul fitr yang sah. Apa saja ketiga waktu tersebut? Yang pertama adalah waktul wajib. Kapan itu? Adalah ketika matahari tenggelam di ufuk barat di malam terakhir Ramadan. Atau pada malam tanggal 1 Syawal. Nah, ini adalah waktu yang wajib. Karena memang sesuai dengan namanya zakatul fitr, zakat makanan, yakni memang malam tanggal 1 Syawal itu adalah malam pembukaan. Untuk kemudian dihalalkan kembali bagi kaum muslimin makan dan minum di siang hari. Nah, sampai datangnya Ramadan tahun berikutnya. Nah, dikatakan waktu yang wajib pada malam tersebut karena sekiranya ada bayi yang lahir, seorang anak yang lahir sebelum tenggelamnya matahari di akhir Ramadan,
maka berarti wajib atas orang tuanya untuk membayarkan zakat fitrahnya. Namun jika ada anak yang lahir setelah tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya. Tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakatnya karena dia lahir setelah waktu yang wajib. Nah, setelah waktu yang wajib. Demikian pula kalau sekiranya ada yang mati sebelum tenggelamnya matahari, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Namun kalau seseorang mati setelah tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan, maka tetap berarti wajib dikeluarkan zakat fitrahnya karena dia masih mendapatkan waktu yang wajib. Ini yang pertama. Waktu yang kedua adalah waktul fadilah. Waktu yang afdol, yaitu pada pagi hari tanggal 1 Syawal, sebelum manusia atau sebelum kaum muslimin keluar dari rumah-rumahnya menuju tempat sholat. Sebagaimana di dalam hadis yang telah kita bacakan sebelumnya, wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Dan Rasulullah sallallahu memerintahkan untuk menunaikan atau mengeluarkan zakatul fitr di hari Id sebelum manusia keluar dari rumah-rumahnya menuju tempat sholat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitr. Kami diperintah atau dahulu kami menunaikan zakatul fitr di zaman Rasulullah SAW di hari fitr. Yang dimaksud di hari fitr adalah di pagi hari tanggal 1 Syawal sebelum manusia, sebelum kaum muslimin keluar dari rumah-rumahnya menuju tempat sholat. Kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud radhiyallahu rahimahullahu taala, kata Abdullah bin Abbas, "Faman addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat." Barang siapa yang menunaikan zakatul fitr sebelum sholat Id, maka dia adalah zakat yang diterima, zakat yang sah. Namun barang siapa yang menunaikannya setelah selesai sholat Id, maka dia hanyalah merupakan sedekah-sedekah biasa saja. Ini waktu yang afdol. Yang ketiga adalah waktul jawaz, yaitu waktu yang ditoleransi. Waktu yang ditoleransi itu adalah 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Tidak boleh kurang atau lebih daripada itu. Tidak boleh sebelum itu. Tidak boleh 3 hari sebelum Ramadan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nafi' Maula bin Umar, bekas budak Abdullah bin Umar. Berkata Nafi', wa kana ibnu Umar yu'tiha alladhina yakbalunaha wa kanu yu'tun qabla al-fitr bi yaumin aw yaumain. Adalah Abdullah bin Umar menunaikan zakat fitrahnya kepada orang-orang yang berhaknya. Wa kanu yu'tun, dan adalah sebahagian sahabat atau ada di antara sahabat yang mengeluarkan zakat fitrahnya sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Maka atas dasar ini para ulama kita, barang siapa yang menunaikan, para ulama kita menegaskan, barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitrinya jauh hari sebelum waktu yang disebutkan ini, atau melewati waktu yang disebutkan, dikhawatirkan zakatnya tidak sah. Dan poin terakhir terkait dengan zakatul fitr adalah pihak yang berhak untuk menerima zakatul fitr. Pihak yang
berhak untuk menerima zakatul fitr adalah fakir miskin. Sebahagian ulama yang lainnya ada yang menyebutkan termasuk 8 golongan yang berhak mendapatkan zakatul mal. Namun yang rajih, pendapat yang paling kuat, yang berhak menerima zakatul fitr hanya fakir miskin saja. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Abbas, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr sebagai pembersih orang-orang yang berpuasa dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Nah, atas dasar ini, pendapat yang rajih bahwa zakatul fitr ditunaikan pada fakir miskin saja. Ini mungkin materi kita terkait dengan zakatul fitr. Di sini ditanyakan, ada pertanyaan, apakah boleh seseorang membayarkan zakat fitrah untuk ayah tirinya? Nah, kalau ternyata ayah tirinya di bawah tanggungan dia, yang ternyata ayah tirinya tidak mampu untuk membayar zakat fitrahnya sendiri, sementara sang anak mampu, punya kemampuan, maka tidak mengapa anak tiri tersebut membayarkan zakat fitrah ayah tirinya. Nah, namun kalau ayah tirinya memiliki kemampuan, maka hendaklah sang ayah itu sendiri yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Apakah zakat fitrah juga wajib dikeluarkan bagi orang yang miskin? Jazakallahu khairan wa jazakallahu khairan. Orang miskin yang tentunya ketika mereka memiliki kemampuan untuk membayar zakat fitrahnya, maka tetap wajib atasnya untuk membayar zakatul fitr. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir 'alal hurri wal 'abdi wad dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah sallallahu mewajibkan zakatul fitr atas orang yang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar. Mau kaya, mau miskin, selama dia punya kemampuan, walaupun dia miskin misalnya, ternyata dia juga mendapatkan zakatul fitr, dia mendapat penyaluran zakatul fitr, maka dia memiliki kemampuan, maka dia juga mengeluarkan zakatul fitr untuk dirinya, sesuai dengan takaran yang telah kita sebutkan dalam pembahasan tadi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Afwan Ustaz, ana bertanya, mana yang lebih afdol, zakat langsung diserahkan kepada fakir miskin atau diserahkan melalui amil? Relatif. Kalau dikhawatirkan amil zakat, kurang amanah dalam menunaikan zakatul fitr, maka diserahkan secara langsung tentu lebih afdol. Namun kalau diketahui amil zakat adalah orang yang amanah dan mereka mengetahui betul tentang siapa saja yang paling berhak untuk menerima zakatul fitr di lingkungan tersebut, maka itu tentu lebih afdol. Namun di sebahagian daerah di negeri kita ini, Allahul Musta'an, amil zakat kurang amanah. Imma kurang amanah dalam hal jenis zakatul fitr, dalam artian mereka, kalau beras saya nggak mau ibu, harus uang. Ini pertama. Atau dalam pendistribusian, ternyata kita dapatkan ada beberapa contoh kasus, sudah selesai sholat Id, ternyata beras belum selesai didistribusikan oleh amil zakat.
Sementara justru diharapkan bahwa pada tanggal 1 Syawal tidak boleh lagi ada yang tidak punya beras. Harus semuanya punya bahan makanan pokok. Yang tentunya itu semua didapatkan juga dari zakatul fitr. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz. Amin. Allahumma amin. Walaka bil mithli waz ziyadah. Afwan, ana izin bertanya Ustadz, apakah ada doa tertentu yang dibaca ketika membayar zakat fitrah Ustadz? Tidak ada doa yang khusus tertentu yang dinukilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bagi orang yang menerima zakatul fitr secara umum dia mendoakan orang yang memberikan zakatul fitr kepadanya berupa ucapan jazakallahu khairan, Allahu yubarik fiik. Adapun doa yang khusus, ana secara pribadi hingga saat ini tidak mengetahuinya. Dan sepertinya pertanyaan juga sudah habis. Dan untuk itu kajian kita cukupkan sampai di sini. Dan sepertinya juga ini adalah merupakan kajian terakhir kita di bulan Ramadan tahun ini. Semoga insya Allah ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, pada kajian-kajian berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.